Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Rashid, nomor induk mahasiswa 200203110004. Ragam hadis berdasarkan sumber atau substansinya. Yang pertama hadis qudsi, hadis yang berasal atau disandarkan Allah. Yang kedua hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadis mautu, hadis yang disandarkan kepada para tabi'in. Ragam hadis berdasarkan kuantitas perawi. Hadis mutawatir, yakni hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang mereka mustahil berdusta. Yang dua syarat hadis mutawatir, yang pertama diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua, perawi mustahil melakukan kebohongan. Yang ketiga, syaratnya bersambung dari awal hingga akhir. Yang keempat, pemberitaan hadis sesuai dengan penginderaan panca indera para perawi. Mutawatir lafzi, ini lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan yang lain. Mutawatir maknawi, lafaz dan maknanya berlainan namun terdapat persesuaian makna antara hadis yang lain. Hadis ahad, hadis yang tidak memenuhi kriteria mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi. Hadis ahad masyhur, yakni hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi. Masyhur istilahi, hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi. Masyhur ghairu istilahi, hadis yang populer di dalam masyarakat tanpa ada persyaratan definisi tertentu. Ahad aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan dua orang perawi. Ahad gharib, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi secara sendiri. Gharib mutlak, hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau seorang tabi'in secara sendirian. Gharib nisbi, hadis yang diriwayatkan sendirian bukan dari golongan sahabat atau tabi'in. Gharib nisbi muqayyad sifat, yaitu berkenaan dengan sifat atau kedabitan seorang perawi. Muqayyad bil balad, dengan kota atau tempat tinggal perawi. Muqayyad ar-rawi, yaitu berkenaan dengan periwayatan perawi tertentu. Ragam hadis berdasarkan kualitas matan dan sanad. Hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir secara sempurna dan perawinya adil serta dhabit. Syarat hadis sahih, yang pertama syaratnya bersambung, yang kedua dhabit, yang ketiga para perawinya adil. Sahih li dzatihi, hadis yang bersambung sanadnya melalui pembawaan orang yang kuat hafalannya dan dhabitnya sempurna. Sahih li ghairihi, yaitu hadis yang kesahihannya dari sanad hadis itu sendiri. Hadis hasan, hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir namun perawinya dhabitnya kurang. Hasan li dzatihi, itu yang telah memenuhi kriteria hadis hasan. Hasan li ghairihi, itu hadis yang dikuatkan oleh beberapa hadis lain. Dan dhaifnya bukan karena kefasikan perawinya. Hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis mutawatir, dan hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Sebab dhaif, kedhaifan hadis karena terputus sanad. Yang pertama hadis mursal, yaitu sanad seorang perawi sudah tabi'in, jadi periwayatnya bukan seorang atau orang yang sudah masa tabi'in. Hadis munqati, hadis yang tidak bersambung sanadnya atau putusnya sanad baik di awal, akhir maupun tengah. Hadis mudhal, hadis yang gugur sanadnya karena dua orang perawi secara berturut-turut. Hadis mu'allaq, hadis yang dihapus awal sanadnya oleh seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Hadis mudallas, hadis yang menyembunyikan cacatnya dalam sanad dan menampilkan sahih seperti baik. Sebab kedhaifan hadis karena sifat adil para perawi. Yang pertama hadis maudhu, hadis yang diada-adakan. Hadis matruk, hadis yang perawinya tertuduh berdusta. Hadis majhul, hadis yang di dalam sanadnya disebutkan orang perawi namun tidak disebutkan
pengambilan riwayatnya dari mana? Hadis kedhaifan, sebab kedhaifan karena kedobitan rawi. Yang pertama hadis munkar, hadis yang periwayatannya banyak kesalahan. Yang kedua hadis mu'alal, hadis yang ilatnya merusak kesahihan hadis. Yang ketiga hadis mudraj, hadis yang terdapat penambahan yang bukan berasal dari hadis. Hadis makhluk ini mengganti suatu lafaz dengan lafaz yang lain. Yang kelima hadis mutarib, hadis yang diriwayatkan dalam bentuk berbeda, saling bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis muharraf, hadis yang berbeda dengan hadis lain karena perubahan tanda baca atau wakof. Yang ketujuh hadis muhafaf, hadis yang padanya terdapat perubahan lafaz atau makna. Yang kedelapan hadis syad, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makhluk namun bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.